Karma yang dirasakan seseorang yang udah menyakiti zodiak di awal bulan April 2026 ini, apa sih yang dia rasakan? Ini tentang tabur tuai. Seseorang yang menyakiti pasti menerima akibatnya, apalagi sesuatu yang disengaja. Kita buka aja buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini? Zodiak Aquarius. Orang yang nyakitin zodiak Aquarius saat ini, apa sih karmanya gitu ya? Tabur tuai. Yang nyakitin ya pasti akan dapat akibatnya. Ini energinya ya, kita buka sama-sama. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam menaruhkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Aquarius, ini energinya seperti apa sih? Karma yang dia rasakan gitu ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu, kenapa sih karma itu datang? Karena apa gitu ya. Ini two of one, karena dianya punya pilihan lain gitu ya. Yang tadinya lagi bareng sama Aquarius, lagi bersama, lagi bahagia-bahagianya, lagi seneng-senengnya, dia ada jalan lain lagi. Dua tongkat, dia ngelihat oh jalan ke sini lebih baik daripada sama Aquarius. Di energi itu Aquarius sangat tersakiti, sangat terpukul gitu ya dengan keadaannya itu. Kenapa seseorang di sana ngelakuin seperti itu? Kita buka energinya ya. Kenapa sih kok gini banget, kok gitu ya. Ini keadaannya Page of Pentacle. Dia nyari duit, uang. Selama ini ketika bareng sama Aquarius, apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan kayak sia-sia gitu ya. Kayak punya pikiran, ini aku buat apa di sini gitu. Ngerjain, ngusahain, ngelakuin, tapi kok nggak ada hasilnya. Kartu paling bawah Three of Swords, tentang pengkhianatan. Dia berkhianat dengan Aquarius. The Moon, karena lamunan yang ngehalanginnya. Yang namanya berkhianat, dia nyari pengganti Aquarius di keadaannya tanpa Aquarius tahu di energinya. Kemarin ketika terbongkar semuanya, sakit hati Aquarius, kecewa dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dia lakukan. Dalam perasaan kok tega banget seperti itu gitu ya. Kenapa nggak ngomong dari awal? Ini energi Three of Swords. Dengan sengajanya dia nyari pengganti, dengan sengajanya dia nyari jalan lain lagi. Ketika apa yang diusahakan bersama Taurus kok sia-sia. Terus ini semua yang bikin The Moon. Dia Aquarius, karena Aquarius juga dia ngelamun, ketakutan gitu ya. Ini nggak bisa di sini, aku makin lama di sini makin sengsara. Terus tergoda juga sama lamunan juga gitu. Yang jelas-jelas lamunan itu belum tentu bisa terjadi atau enggaknya. Yang pasti di sini tentang The Moon. Hal yang dia pikir benar, yang dia pikir baik, ternyata nggak sebaik itu. Dia pilih jalan, tapi salah jalan gitu ya. Nah, ini energi karmanya. Kita buka ya, karmanya apa sih yang dia dapatkan di energi ini. Orang yang udah nyakitin zodiak Aquarius, orang yang udah ngehianatin zodiak Aquarius. Di keadaannya, karma yang dia dapatkan di awal bulan April ini dia karmanya. Karma yang dia dapatkan di awal bulan April ini, King of Pentacle, tentang uang, tentang harta, tentang keadaan yang kayak nagih ini ya, kayak ditagih. Yang datang ternyata orang-orang yang emang butuh uang, butuh duit ke dia buat saat ini. Bisa jadi nagih dari apa yang dia lakukan. Ini kan sebelumnya Page of Pentacle. Dia kesusahan apa gitu dari segi uang, makanya pergi buat nyari jalan. Di energi nyari jalannya yang dia lakukan kayak nyari uang dulu, tapi uang bisa aja dapat minjam atau dapat apa buat ngelancarin niatannya dia, kayak buat mancing gitu ya. Di energi mancing ini, ketika udah selesai dengan pancingannya, di situ baru di awal bulan April ini berasa. Ini semakin lama semakin takut, semakin lama The Moon itu makin menyala gitu, makin ada. Page of Swords, overthinking. Dia kayak udah nggak bisa ngusahain buat saat ini. Di sini ada The Moon lamunan.
kayak makin hari kok makin takut gitu ya, orang yang datang orang-orang yang nagih, orang-orang yang butuh sesuatu sama dia, butuh duit gitu. Overthinking keadaan malah semakin takut. Yang bikin takut apa yang dikerjakan mungkin nggak akan bisa ngebalas, ngelunasin semua apa yang jadi hutangnya. Ini energi dikejar-kejar utang kah gitu ya. Sekarang yang ada cuman bisa ketakutan aja ya, ini orang ngusahain juga nggak bisa, nggak mampu. Kenapa kok nggak bisa gini? Apakah terlalu besar gitu modal yang kemarin buat maju? Jadi sebenarnya yang bikin sengsara ketika sama Aquarius dia sendiri gitu, dia sendiri. Sekarang yang ninggalin ya dia berasa sekarang, oh berarti dari aku yang kurangnya gitu, dari aku yang ininya, yang itunya di energi ini ya. Aquarius, kita buka karma-karmanya ini yang baru masuk. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Pokoknya makasih banyak ya buat yang udah dukung terus, support terus channelnya Rizky Tarot. Silahkan yang mau belanja, klik aja linknya di sini, ada produk apa aja. Sama yang udah berlangganan juga makasih banyak ya. Kita lanjut energinya. Sekarang konflik masalah terus datang. Yang dia harapkan ada bantuan dari orang lain gitu. Berarti dia emang udah nggak bisa berusaha sendiri saat ini. Berharap datang bantuan dari Aquarius kah saat ini gitu. Tapi seorang di sini masih punya keberanian kak, masih punya keberanian. Karena apa? Karena terpaksa gitu ya, dari keadaan dia sekarang sengsara, dikejar-kejar hutang tapi masih bertahan di energi seperti itu. Ini tentang keikhlasan ya. Berarti uang, keadaan masih ada, cuman kayak nggak mau ngelepas gitu. Padahal bisa, tapi seseorang di sini kayak memilih lebih nggak tenang hidupnya gitu ya. Di sini peg of sword kak, kita lihat dari energi peg of sword ini, orang overthinking tentang ikatan, tentang perjanjian. Dia nggak mampu bertahan dengan apa yang menurut dia benar, sekarang terasa berat ngejalaninnya. Gimana nggak berat gitu ya, ngejalanin hari-hari sekarang kayak dihantui sama orang-orang yang mau nagih ke sini, nggak bisa, ke sana nggak bisa. Dia kayak udah nggak kuat, udah nggak bisa bertahan, tapi dia nggak mau ya bayar. Makanya Ten of Wands semakin hari kok langkah dia semakin berat gitu. Ada ketakutan di sini. Yang bikin takut apa? Jadi gini ya, orang teh duit mah ada buat bayar gitu, tapi dia nggak mau bayarin langsung karena dia takut besok aku makan apa, besok aku apa gitu. Sedangkan sekarang yang sesuatu yang lagi dikerjakan nggak cukup buat dia membayar hutang itu. Di sini Queen of Cup, energi Queen of Cup tentang ketulusan, tapi dia nggak yakin dia tulus mau gitu buat ngusahain. Cuman di sini energi karma ya, dia tadinya nyakitin Aquarius, ninggalin, sekarang ada hukumannya. Jadi walaupun dia tulus ngelakuin ini, ngusahain ini, cuman pikirannya benar-benar nggak yakin ini bisa dibayar apa enggak gitu. Soalnya apa yang dia kerjakan nggak cukup buat memenuhi semua hutang yang pernah dia buat. Ini Ace of Swords, mau nggak mau dia harus bisa nerima, harus bisa mampu buat ngelewatinya. Tapi energi yang hantuinnya adalah The Moon ini. Kesehariannya ditakutin, rasa takut nggak bisa ngebayar, rasa takut apalah gitu ya. Takut ini nggak akan mampu kak, malah yang ada bikin dia nggak tenang di kehidupannya saat ini. Di awal bulan April berasa yang nagih banyak gitu. Sekarang yang dia lakukan apa sih? Kita buka ya energinya dia. Bukannya memperbaiki keadaan, ini malah konflik masalah, malah nambah banyak. Seven of Cup, energi ketakutan. Ini seseorang di sini karena masalah banyak gitu ya. Sekarang mau bergerak ke sini susah, bergerak ke situ susah, kayak takut karena ada hukuman di sini. Terus ada The Devil, hal yang nggak baik. Ini gini ya, ketika dia ngalamin susah gitu buat nyari rezeki, kadang ada godaan kayak suruh judi, suruh apalah gitu, main ini biar cepet gitu. Yang sebenarnya itu adalah The Devil, malah makin lama malah ngerugiin dirinya sendiri. Yang makin lama makin ada kehancuran ke dia karena kesempatan yang baik dia nggak ambil, yang dia ambil kesempatan yang cepat gitu, yang ngerugiin dirinya sendiri. Targetnya masih bertahan, masih seseorang yang sama seperti itu orang yang nggak punya rasa tanggung jawab mungkin di sini, walaupun dibalut dengan kebaikan gitu, tapi seseorang di sini masih tetap orang yang sama.
Orang di sini kelihatannya sabar, kelihatannya baik, kelihatannya apa karena bisa memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Tapi di balik itu semua nggak ada keikhlasan, dia ngejalanin penuh kepalsuan. Seseorang di sini cukup sabar ngejalanin keadaan yang seperti itunya. Tapi di balik itu semua, seseorang di sini banyak ketakutan, demun, lamunan. Sebelumnya emang orang di sini nggak banyak gerak, cuman diam aja nunggu kesempatan. King of One ada ketegasan, tapi nggak ada jalan. Tempran nggak halangin, nggak ada jalan untuk bisa baik, nggak ada jalan untuk bisa ngedekat. Yang halangin ini Ten of Cup, kebersamaan. Sekarang dia nggak punya orang yang benar-benar baik mau ngebantu dia di energi ini, makanya keadaan nggak ngedukung gitu dari yang dia lakukan. Ini gini ya, dia berkhianat tadinya, sekarang ketika setelah berkhianat karena mengejar sesuatu yang menurut dia ini bisa kaya di sini, dia bisa senang di sini, tapi ternyata senang kaya nggak ada. Yang ada malah hutang numpuk. Ten of Cup dia nggak tahu ya, orang yang punya banyak uang kalau nggak bisa memanage uang, uangnya habis. Karena orang usaha biasanya ada campur apa ya, uang minjam atau yang nanam modal atau apalah ya. Dia masuk ke lingkungan itu bisa jadi ngedeketin, bisa jadi punya hubungan, dia yang ngelola hancur, hutang banyak. Targetnya emperor ke depannya, mau nggak mau dia harus berani dengan apa yang dia lakukan, harus bertanggung jawab. Nine of Pentacle bukan cuma uang yang harus dia dapat, tapi hutang yang harus dia bayar di keadaan saat ini. Cuman hidupnya menuju ke kehancuran, ada The Death di sini, tapi dia masih nyoba buat bertahan karena ini jalan pilihannya dia. Sadar nggak seseorang di sini? Mungkin bisa aja sadar, tapi orang di sini terlalu apa ya? Kalau orang tuh udah ngambil jalan sini lah, udahlah, apapun diterima gitu di sini. Ini ada kehancuran, walaupun ada kehancuran dia nerima jalan ini karena emperor, ada keberanian. Tapi ini keberanian yang bodoh yang dia pilih jalannya. Padahal dulu sama Aquarius mungkin bisa aja sama-sama bisa ada kesuksesan, dikasih ujian yang berat, dianya milih jalan lain lagi, jalan yang cepat gitu, nggak taunya malah ngehancurin dianya sendiri buat saat ini. Aquarius, ini Three of Cup. Kesempatan kebahagiaan yang kemarin cuman kebahagiaan yang sesaat, yang besok hilang, lalu pergi lagi kebahagiaannya. Di sini Three of Cup kayak berbagi kesenangan, pengkhianatan. Yang namanya pengkhianatan kemarin didatangkan sebagai godaan gitu. Ketika dia masuk ke godaan itu, bukannya kebahagiaan yang didapat, bukannya pencapaian yang didapat, yang ada malah the tower, kehancuran yang ada, kehancuran yang didapat. Hidupnya sekarang hancur, beda sama keadaan sebelumnya yang bahagia, yang senang, yang bisa, yang mampu, walaupun gak banyak gitu ya, tapi dia ngerasa kurang. Ini yang ditakutkan dia. Kebahagiaan ini apakah akan datang gitu ya? Yang dia takutkan, takut nggak ada datang kebahagiaan. Takut kesempatan kebahagiaannya nggak ada. Ini Queen of Pentacle, energi keberlimpahan. Apakah akan ada keberlimpahan gitu ya? Sedangkan dia sendiri sedang dikejar-kejar hutang. Ini uangnya masih ada sebenarnya di awal bulan April ini, tapi dia terlalu takut buat ngeluarinnya karena dia tahu apa yang diusahakan saat ini nggak sebanding dengan hutang yang ditagih. Cuman sebenarnya orang yang nyakitin Aquarius makin lama ini seseorang makin hancur. Cara baiknya gimana sih gitu ya? Ini cara baiknya gimana ya? Soalnya lagi dikena teguran, jadi susah juga itu, biar dia menikmati lah jalan pilihannya, karena tadinya juga udah ngecewain Aquarius, udah nyakitin Aquarius ya. Seperti itu Aquarius, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Taro.